kuasa selama-lamanya. Puji dan ku sembah Kau Tuhan. Jauh melebihi segalanya yang ku terima dan ku rasa. Kasih-Mu Tuhan tiada bandingnya. Darah-Mu buatku berharga, lebih dari segala harta di dunia. Yesusku yang ku cinta. Jauh melebihi segalanya yang ku terima dan ku rasa. Kasih-Mu Tuhan tiada bandingnya. Darah-Mu buatku berharga, lebih dari segala harta di dunia. Yesusku yang ku cinta. Haleluya. Saat kau jatuh dan terluka, hidup hampa kau rasa. Jangan pernah takut dan menyerah, karena aku pernah merasakannya. Saat kau sendiri menanti. Shalom, selamat pagi, merdeka Bapak Ibu. Merdeka. Merdeka dan diberkati, amin. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa yang memerdekakan kita ya, dahsyat dan ajaib. Selamat pagi, shalom juga untuk Bu Marta yang masih ada di rupanya. Betul ya Bu? Iya. Kenapa Pak Abuna? Iya, masih di UK. Saya belum tidur. UK. Masih Ya. jam. Untuk Kak Salam Kevin. dari UK, Pak Pendeta. Iya, shalom, Ini salam sepupu juga. saya. Shalom juga Ibu. Salam, shalom. Ibu Puji Ellen. Tuhan. Tolong didoakan. Shalom untuk Ibu kita yang Ellen. di Puji UK. Tuhan. Senang sekali bisa dapat apaan dari UK ya. Mungkin tolong nih. sampaikan kepada Prince Charles dan juga ya. King. Salam Oh, kenal. King Charles ya, sudah King sekarang ya, King Charles. Aduh. Iya, itu King Charles itu kebetulan satu SMP sama saya dulu, Bu. Tapi saya Charles Hutagalung masalahnya dulu. Oke, Iya, Bapak Ibu pendeta. sekalian. Ya, puji Tuhan. Ya, salam buat ada Kak Kevin dan Kare ya, Bu Marta. Ada Ray. Ray? Oh, iya. Halo Ray. How are you? Oke. Ray? Ray, apa nih, Sa? Iya, Belum jam tidur berapa di semua di sana Bu Marta? Mohon izin jam berapa di sana? Jam 10. 10 pagi. Masih seger-segernya saya. Wah, puji Tuhan ya. Iya. Oke. Makanya Ya, sebelum berarti tidur kalau saya untuk ikut ibadah aja. jam 10 pagi atau malam ini di situ. 10 malam. Malam. Oh, 10 malam, tepat sekali pas ya. Iya. Pas kalau yang buat yang tinggal di UK bisa ikutan BW. Jadi nanti kalau buat saudara-saudara Bung Marta di UK kalau lagi nggak ada tugas boleh sampaikan suruh ikut BW. Iya, biar didoain lah. Setiap malam Iya, ya. saya udah bilang. Sebelum Iya, Pak tidur, Pendeta. before late night ya. Tuhan kasih Iya. sesuatu yang baru. Iya Bapak Ibu, puji Tuhan, saya sebelumnya mohon izin maaf kalau khusus hari ini
bukan hanya karena kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang tercinta kita, tetapi juga karena memang kita punya tugas masing-masing ya. Ketika di UK harus istirahat. Kalau di sana lebih awal lebih cepat saya tidak tahu. Apakah tanggal 17 juga atau tanggal 16? Masih 16. 16. Berarti Bapak Ibu yang di UK semuanya yang di family di sana malam ini siap-siap karena besok akan mau panjat ya. Mungkin bukan panjat pinang tapi panjat istana Buckingham sepertinya ya. Iya, Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita satu di dalam doa sepakat dalam pagi hari ini. Saya dan Abuni juga pagi hari ini karena berkejaran waktu di sini di Sorong jam 6:30 kami harus antar anak-anak kami ke sekolah karena mereka akan upacara bendera bersebarengan dengan instansi-instansi yang lainnya. Terima kasih atas pengertiannya. Kita satu dalam doa Bapak Ibu. Bapak Surgawi, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk damai sejahtera yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk berkat-berkat dan juga penyertaan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Bersama dengan Yesus Kristus kehidupan kami berbeda. Bersama dengan kuasa salib Kristus kehidupan kami bermakna. Bersama kuasa daripada penyertaan Tuhan Yesus, Tuhan membuktikan bahwa siapapun yang tinggal di dalam Kristus tidak pernah dibiarkan sendirian. Karena ketika ada orang-orang yang seakan-akan tidak peduli, ada Kristus yang peduli dengan kami. Ada pribadi yang selalu memberikan dan siap untuk mencurahkan pertolongan dan kemenangan di setiap perkara kami. Terima kasih ya Bapak. Kemana kami boleh dapat pergi selain kepada Tuhan? Untuk itu ya Bapak, biarlah pagi hari ini kami menyerukan semua pengharapan kami. Kami mau memuji, menyembah Tuhan. Kami mau sama-sama menyatakan sepakat bahwa kehidupan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, termasuk keadaan negara kami, semuanya ada dalam genggaman tangan kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya ketika kami semakin rindu mencari wajah Tuhan, baik setiap malam, setiap pagi, maka disitulah kami akan menemukan berkat-berkat Tuhan dan keberadaan Yesus Kristus di dalam keluarga kami, rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami, bahkan di dalam studi kami. Terima kasih ya Bapa. Kemerdekaan sesungguhnya telah Engkau berikan ketika Engkau mati dan bangkit mengalahkan maut dan naik ke sorga. Terima kasih ya Bapa untuk kekuatan baru yang sudah Tuhan berikan. Kami berdoa juga ada harapan baru yang Tuhan sudah berikan untuk negara kami, untuk keluarga kami dan kehidupan kami. Terpuji namamu Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, shalom juga buat yang tadi pagi sudah muncul duluan ya. Itu ada Bapak Thomas, Bapak Musa Lembang, lalu juga ada Ibu Nancy dan Pak Jusman, Bu Lingga, ada Oma Dora, ada Kakak Alden, Bu Yani, ada Talia juga, ada Abuni pastinya, ada Oma Leli. Juga ini ada Ibu Grace, Ibu Duma Siburian, lalu ada Bu Natali ya, dan juga ada Bu Diana dan Pak Yosef. Ini Kartika ini Abuni ya. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita mau menyanyikan pujian apa? Tentunya kita menaikkan pujian yang sudah akan segera saya share. Ini dia pujiannya. Namun nanti mungkin saya mohon izin untuk tidak terus menggunakan ini, tapi kita akan menaikkan pujian sama-sama. Hari ini kita menunya adalah kita memuji menyembah Tuhan, kita berdoa untuk keluarga kita, untuk pekerjaan kita, untuk bangsa kita, supaya apa yang Tuhan letakkan dalam sejarah bangsa kita, yaitu kemerdekaan demi kemerdekaan, itu juga yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita boleh mengalami kuasa demi kuasa di dalam kuasa Tuhan Yesus. Ya, sudah bergabung juga bersama dengan kita Bu Teresia dan juga Pak Yongki. Selamat bergabung. Baik, pujian apa yang akan kita naikkan? Jadi mungkin nanti ada juga yang tidak sempat saya share. Saya yakin kita semua sama-sama tetap memuji menyembah Tuhan ya di tempat kita masing-masing. Oke, baik, ini dia.
Makasih Tuhan Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau ada. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku sembah Kau Tuhan Yesus, sebab ku yakin Kau ada, sebab ku yakin Kau hadir. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Oh Bapakku yang baik. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku, segenap jiwaku memuji-Mu. Oh, sungguh besar Kau Yesusku. Oh, segenap hatiku menyembah.
Boleh sambil taruh tangan di dada Bapak Ibu. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, haleluya Tuhan, terjadi di sini. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan yang sudah mengasihi kita di tempat kita masing-masing, saudara. Yang sudah memerdekakan kita dan menguatkan kita. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Boleh kami angkat tangan kami naikkan dan tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan
kagum akan Engkau. Kami kagum kepadamu Tuhan. Dari semua hal yang kami kagumi, yang ada di dalam dirimu ya Tuhan Yesus, yang kami kagumi adalah kasih setiamu atas kehidupan kami. Engkau bisa saja memilih untuk menjauh dari kami, terlebih lagi kalau hidup kami tidak pernah mengutamakan Engkau, tidak memuliakan Engkau. Engkau bisa saja memilih untuk tidak perlu memperhatikan kehidupan kami. Terlebih lagi ketika kami tidak hidup sesuai dengan kebenaran dan kehendak Tuhan. Tetapi ya Tuhan, terima kasih Engkau memenuhi hidup kami dengan segala kebaikan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Sehingga kehidupan kami yang awalnya dipenuhi dengan dosa dan perilaku yang jahat, Tuhan memberikan perlindungan dalam naungan sayap Tuhan. Terima kasih Engkau menghargai kami karena Engkau begitu menjunjung tinggi relasi atau hubungan-Mu dengan kami. Engkau sebagai pencipta kami dan kami sebagai yang diciptakan. Untuk itu biarlah kami mau belajar hal yang sama. Agar kami menyadari, agar kami boleh menyadari bahwa kami punya relasi yang spesial dengan Tuhan. Sehingga kalau Tuhan tidak pernah mempermalukan kami, tentu kami tidak boleh mempermalukan Tuhan. Dan biarlah perenungan kami yang walaupun sejenak, tetapi ini akan membawa banyak manfaat dan berkat dalam kehidupan kami. Berkat yang membawa kami kepada terobosan yang baru, kemerdekaan yang baru, dan juga kelimpahan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada lagi yang terbelenggu, tidak ada lagi yang terikat, semuanya dibebaskan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami katakan amin. Puji Tuhan. Baik, puji Tuhan ya. Kita kasih jempol dulu. Aku punya Tuhan yang baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya siapa Bapak Ibu terkasih? Yesus Kristus. Kasih tos dulu ya. Jangan lupa saudaraku. Dan jangan lupa juga diriku. Langsung Bapak Ibu, kita lanjut di Mazmur pasal yang ke-36 untuk melengkapi pembelajaran kita kemarin. Kita mulai akan baca dari ayat yang ke-6 sampai yang ke-13. Demikian ada tertulis sebuah kabar baik yang memberikan sukacita buat kita semua. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudera yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau. Dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku. Dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Tentu, ayat yang ke-13 menjadi catatan penting buat saudara dan saya. Kemarin saya gambarkan prasmanan, ya. Kita hidup di dunia ini seperti kita datang ke prasmanan. Kita punya hak untuk memilih makanan mana yang mau kita ambil dan berapa banyak yang mau kita makan. Dan tentu sebagai orang yang diundang kepada yang punya hajatan, karena kita menyadari kita punya relasi dengan yang bersangkutan, maka kita pun akan menjaga diri, betul nggak? Kita tidak mungkin semena-mena mentang-mentang saya bayar masing-masing ini, kita punya amplop 500.000, jadi kita seenaknya aja gitu, kita bawa rantang dari rumah sendiri, kita bawa Tupperware sendiri dari rumah, dari begitu orang restoran dari hotel, oke Bu, mau berapa yang apa yang mau dibawa? Kita langsung habiskan semuanya Bapak Ibu ya. Begitu tanya, kok kamu gitu sih? Ini Alkitabiah. Di sini di Alkitab aja sisa 12 bakul. Ya, kita nggak boleh kasih sisa, Jo. Mari kita hadap semua ya. Aduh, kita bukan cuma makan bunuh ya, tapi kita bunuh perasaan yang punya hajatan. Nah, Bapak Ibu, tentu kita tidak seperti itu. Kenapa? Karena kita menyadari kan, saya kenal dengan orang ini. Kita jangan bikin malu. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Sekalipun kita diberikan hak untuk memilih, tapi pastikan yuk secara sadar kita dulu. Jangan sampai pilihan kita itu membuat Tuhan malu. Karena apa? Karena kita datang ke pernikahan orang, kita bayar, kita kasih angpau, terserah kita mau pulang kapan. Betul enggak? Tapi kalau Tuhan, kan ke kita Tuhan yang bayar. Yesus bayar di kayu salib. Jadi terserah Tuhan Yesus kapan kita mau pulang. Nah, selama kita masih ada di muka bumi ini, mari kita pastikan kita selalu dalam jamuan makan bersama dengan Tuhan. Artinya apa? Artinya kita jaga diri. Jangan sampai menjadi orang-orang yang ada di ayat yang ke-13. Ya, kita sudah banyak melihat orang-orang jahat jatuh, Bapak Ibu. Baik dibanting karena sakit penyakit, dibanting karena kebangkrutan, dibanting karena kesia-siaan, stres, frustasi, ya. Tuhan tidak pernah membanting umatnya, Bapak Ibu. Tetapi seseorang bisa jatuh dan terbanting oleh karena konsekuensi yang dia tanggung. Akibat perbuatannya sendiri. Sebut saja semuanya. Untung ada orang-orang yang sudah hampir terbanting dari situasinya. Siapa? Daud. Daud cepat balik, Bapak Ibu. Jadi kalau mungkin setiap pagi Anda semakin diasah, semakin disadarkan. Ini kok di BW firman Tuhannya kok tajam-tajam banget. Sebenarnya bukan tajam, itu tanda sayang Tuhan sama kita. Ya seperti yang saya bilang, BW ini bukan saya khotbah. Apa yang saya dapat secara pribadi saya bagi. Jadi ini adalah renungan yang walaupun saya yang dapat, tapi saya bagi buat Bapak Ibu. Jadi di sini tidak ada pengajaran doktrin. Jadi mau Anda labelnya belakang gereja apa, pasti cocok. Selama itu gereja Tuhan pasti cocok. Ya, jadi Anda nggak usah khawatir. Nah, kita hidup ini ya dari berbagai macam latar belakang. Jangan pernah lupa satu-satunya yang menjadi jalan keluar cuma Yesus Kristus. Label latar belakang gereja kita nggak bisa menyelamatkan kita. Itu tidak bisa jadi tolak ukur kualitas kita. Anda mau kasih ibaratnya semua warisan Anda ke pendeta, Anda tidak akan diselamatkan. Loh, Abuna kan pendeta. Betul. Kalau Anda ngasih cuma demi supaya Anda itu diselamatkan, Anda itu bebas penyakit, Anda nggak akan bebas dari penyakit. Anda tidak akan bebas dari konsekuensi hukuman yang Tuhan akan berlakukan ketika Tuhan mengatakan, sudah selesai nak, kamu pulang sama saya. Nah, konsekuensi hukuman itu tidak akan bisa dihindari lagi. Jadi, yang bisa menyelamatkan apa? Sekali lagi. Kalau Anda mau memberkati, berkatilah karena Anda mau memberkati. Jangan ada embel-embel. Sama seperti hal kita datang ke prasmanan, ke pernikahan. Aku mau datang, kenapa? Hotelnya bagus. Begitu didatangnya cuma di aula kelurahan, kita nggak mau datang. Sama, ketika kita sama Tuhan, jangan kita hanya sekedar mencari yang bagus-bagusnya saja. Ketika kita mendapat firman Tuhan, jangan mendapatkan dan cari yang bagus-bagusnya saja. Lihat gedungnya bagus apa enggak, baru kita datang. Lihat pendetanya, tua apa enggak, pintar apa enggak, apa latar belakangnya, terkenal apa enggak. Bukan begitu caranya. Tapi kalau kita memang terpanggil dan kita ada undangan untuk datang ke pertemuan ibadah itu, datang. Dengar baik-baik. Resapi firman Tuhan baik-baik. Tapi kalau enggak terpanggil, jangan sesekali datang. Kenapa? Karena itu sama seperti orang tidak diundang ke prasmanan, Anda datang. Di mana Anda nggak dikenal, Anda pun nggak kenal sama mereka. Sehingga makanan Anda makan pun tidak akan enak. Sama Bapak Ibu. Ya, kalau Anda tidak merasa terpanggil, nggak perlu datang. Karena Tuhan akan memanggil setiap pribadi lepas pribadi dengan caranya Tuhan. Ya, untuk itu Bapak Ibu sekalian, keadaan manusia terbanting sekali lagi bukan Tuhan membanting di situ. Ya, arti banting di situ adalah bukan Tuhan membanting orang jahat. Orang jahat itu terbanting karena kejahatannya sendiri, Bapak Ibu. Kristus atau Allah itu sekali terang adalah terang, sekali kasih adalah kasih, sifatnya absolut. Sekali ia memberkati, ia memberkati. Sekali ia mengampuni, ia mengampuni. Nah, kesalahan kita yang membuat kehidupan kita itu berantakan. Kesalahan kita pribadi. Negara kita negara Republik Indonesia. Negara NKRI. Tapi kalau kita tidak menyadari kita menjadi satu, kita juga yang merusak negara kita. Ibaratnya seperti itu. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kesatuan kita di dalam Tuhan itu penting. Nah, kita mau berdoa supaya negara kita ini negara yang tetap sebagaimana apa yang kita harapkan. Tetap menjadi satu. Nah, menjadi satu ini mulai dari apa? Keluarga demi keluarga dulu. Kita nggak akan bisa jadi satu secara negara kalau keluarga pun nggak menjadi satu.
Bagaimana tidak saling mendoakan. Sekalipun misalnya, tapi saya gerejanya ya apa beda-beda Abuna. Ya kalau memang beda tapi saling memberkati, saling mendoakan, nggak ada salahnya. Tapi kalau beda tapi saling menghakimi, lebih baik jadi satu. Tapi tidak saling menghakimi gitu loh. Karena kalau gereja sudah saling menghakimi, di firman Tuhan juga bilang kok, kita nggak boleh menghakimi gereja lain. Tercatat di Alkitab. Apapun alasannya tercatat di Alkitab. Mau dia benar atau enggak, sesat atau enggak, tapi selama dia mengangkat salib Kristus dan berpegang pada Alkitab dan tidak keluar dari konteks kebenaran, berarti biarlah mereka dengan tata caranya dan biarlah mereka dengan liturginya. Karena apa? Pada akhirnya God is a fountain of life. Tuhan adalah sumber hayat, sumber segala-galanya. Sumber segalanya itu bukan bicara hanya mengenai perlindungan Tuhan, berkat Tuhan. Tetapi apa Bapak Ibu? Biarlah dengan perbedaan-perbedaan kita semakin mengenal pribadi Allah, sifatnya Allah, kasih setianya Allah, kebaikannya bagaimana digambarkan. Itulah yang menjadi kehidupan yang Tuhan harapkan ada dalam diri kita masing-masing. Bukan untuk melegitimasikan sesuatu hanya karena kita juga ikut-ikutan atau kita juga berdasarkan loyalitas tradisi. Itu juga tidak sepenuhnya benar Bapak Ibu. Ya, kita mau berdoa supaya kemerdekaan yang kita harapkan dan kita lihat di negara kita ini benar-benar kemerdekaan sejati, bukan kemerdekaan palsu. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, oleh karena kasih anugerah Allah, begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga barang siapa yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi Bapak Ibu, apapun keadaan Bapak Ibu dan saya hari-hari ini, apapun ya, tapi di atas semua itu dan di bawah semua itu dilingkupi oleh kemerdekaan yang Tuhan Yesus berikan. Cuman tinggal satu aja, kita mau nggak keluar dari zona nyaman pengertian kita yang lama, supaya kita tidak menjadi katak dalam tempurung terus. Makanya di BW ini tidak ada tempurung yang membungkus. Semuanya hanya darah Kristus. Apa tempurungnya Abuna? Doktrin. Kalau di BW ini saya ajarkan doktrin, kita semua terkungkung. Tapi kalau di sini kita ajarkan, saya bagikan apa yang Tuhan bukakan secara pribadi kepada Bapak Ibu, itu juga yang akan menjadi kebebasan dan kemerdekaan Bapak Ibu semua. Sehingga tidak ada yang tidak terasah dan tidak ada yang tidak bertumbuh. Amin Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena cuma pengertian kebenaran firman Tuhan yang bisa sampai ke langit. Doktrin tidak bisa sampai ke langit. Saya bukan mengatakan doktrin tidak perlu, bukan. Tapi dalam konteks ini, kalau ada yang merasa pengen sih, tapi enggak dia kan bukan gereja kita. Kan kita bukan tentang gereja dalam hal ini. Saya berkali-kali selalu ngomong, kalau memang terpanggil, percayalah, Tuhan lagi mau menyediakan jamuan makan bersama Anda. Jamuan makannya apa? Firman Tuhan yang akan mengenyangkan saudara. Kalau Anda belum kenyang, Anda bisa juga cari tempat lain. Tapi kalau undangan itu ada di salah satunya adalah di media BW ini, penuhi undangan Tuhan. Undangan Tuhan tidak harus selalu yang di dalam hotel berbintang 5. Terkadang undangan Tuhan ada juga di tempat-tempat yang biasa. Tapi ketika kita datang, kita menghargai yang mengundang kita, dan yang mengundang kita akan senang sekali. Kenapa? Karena orangnya datang. Bahkan mungkin cenderamatanya nggak dikasih satu. Datang berapa sama orang, berapa suami? Suaminya satu Pak. Tapi apa? Anaknya ada 5, cucunya ada 3. Semua cenderamata kasih ke mereka semua sesuai dengan jumlah-jumlahnya. Wah, luar biasa. Kadang-kadang manusia bisa begitu, apalagi Tuhan. Amin. Amin ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-9 dikatakan bicara mengenai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 itu bicara mengenai apa? Tuhan sebagai sumber baik tidak hanya perlindungan berkat tapi juga pengertian kebenaran dan juga hikmat. Di ayat yang ke-10, kenapa harus Tuhan? Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Bapak Ibu jangan lupa, I am the light. I am the life. Ya, di dalam Bible itu ada the 7 great I am, ya. The 7 great I am, di mana Kristus adalah pernyataan Allah yang sejati. Jadi di bagian ini luar biasa, tanpa mengganggu ideologi latar belakang tempat kita bertumbuh, tetap dari zaman dulu ternyata apa? Ini menunjukkan
bahwa terang adalah Kristus, Kristus adalah terang. Mungkin memang tidak disebutkan dalam Mazmur sebagai Kristus, tetapi kalau kita bicara perspektif kristologi perjanjian baru, tentu terang Kristus adalah terang yang dikatakan berasal dari terang. Nggak mungkin terang berasal dari gelap kan? Terang itu berasal ya dari terang. Jadi ibaratnya dalam hal ini ayat yang ke-10 dikatakan di dalam terangmu kami melihat terang. Di dalam terangmu kami melihat Kristus. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah bagaimana caranya supaya saya bisa menjadi pribadi yang mengenal dan melihat Kristus Abuna? Sebelum saya tutup ya. Caranya yaitu di ayat yang ke-11. Lihat, lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal engkau. Hal yang pertama adalah kita harus jadi pribadi yang mengenal Tuhan. Bukan pribadi yang cuma sekedar sibuk melayani gereja atau melayani ladang Tuhan saja. Tapi kita harus mengenal. Yuk sama-sama taruh tangan di dada. Aku harus mengenal pribadi Tuhan. Nah yang kedua, Pribadi Tuhan. betul. Yang kedua adalah aku harus jadi orang yang tulus hati. Iya, betul. Apa itu? Sudah kenal Tuhan harus tulus hati. Sekalipun kita sudah baik, kita dibalas dengan kejahatan, nggak usah dibicarakan. Percaya saja. Kalau kita sudah mengatakan, aku percaya kepadamu Tuhan, it's okay. Katakan, percaya saja. Percaya saja. Ya. Bayangkan kalau ini kita ajarin ke anak-anak kita. Nah, mau seberapapun teman-teman membuli kamu, percaya saja. Percaya apa? Percaya kepada sekolahmu, percaya kepada gurumu, percaya pada orang tuamu, terlebih lagi percaya kepada Kristus di dalammu. Maka ini akan menjadi modal yang kuat untuk generasi kita yang akan datang. Saya berdoa Indonesia akan mengalami sebuah generasi yang gilang gemilang dan generasi itu berasal dari Bapak Ibu dan generasinya kami di sini. Amin Bapak Ibu sekalian. Mari sama-sama kita tutup kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus yang baik. Tidak ada kata lain selain kami bersyukur, kami mau berdoa, tempat kami bekerja, kawasan kami berusaha, ladang kami, perusahaan kami, pelayanan kami, gereja kami, rumah tangga kami, kota kami, bahkan negara kami. Dimanapun kami berada, dimanapun tanah kami itu kami pijak, disitulah nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Dan disitulah identitas kami sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai bagian dari bangsa yang penuh dengan pertolongan Tuhan ini, yaitu Indonesia. Orang-orang boleh melihat itu. Supaya mereka juga bisa mengenal siapa Tuhan yang kami sembah. Mereka bisa mengenal betapa hebat dan betapa besar kuasa Tuhan menyertai kehidupan kami. Kami tidak pernah berhenti untuk mau mengenal pribadi Tuhan. Kami mau terus belajar. Tulus hati tidak bisa langsung jadi. Butuh proses dan kami mau setia dengan proses itu. Selama Tuhan masih belum panggil kami, selama itu pula kami harus menghargai relasi kami dengan Tuhan. Engkau juga yang akan mengizinkan dan mengundang kami masuk dalam perjamuan terakhir. Ketika engkau datang kali yang kedua. Dan selama kami masih ada di dunia ini, sekalipun keadaan kami mungkin tidak sebagaimana mesti yang kami harapkan dan rindukan secara manusia, akan tetapi kami bersyukur. Kami masih mendapat panggilan dan undangan dari Yang Maha Pengasih, Yang Maha Pencipta, yaitu Allah, terang di atas segala terang, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami tetap mau berdoa dengan tulus untuk suami kami, istri kami, anak-anak kami, bahkan negara kami Indonesia. Kami perkatakan Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, sekalipun ada gejolak-gejolak yang panas, sekalipun ada guliran-guliran dan keadaan politik yang tidak bisa diprediksi, sampai di tahun pemilihan presiden. Tetapi kami mau berdoa, Indonesia akan tetap memilih Yesus Kristus Tuhan, yang berdaulat atas bangsa ini. Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan yang memberikan kesejahteraan. Tuhan yang merekatkan tali persaudaraan satu dengan yang lain. Yang tidak membeda-bedakan, sama seperti pribadi Tuhan yang mati, bangkit dan naik ke surga bagi siapa saja, bagi suku mana saja, bagi latar belakang apa saja. Yang percaya diselamatkan dan diberkati. Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan, dan damai sejahtera. Ketika ada pilihan untuk bebas memilih, tetapi biarlah kita bebas memilih dalam hal kebenaran, bukan bebas memilih dalam hal di luar dari kebenaran. Haleluya. Yang diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan amin. Amin. Oke, merdeka. Bapak Ibu semua, Tuhan berkati ya. Selamat melanjutkan istirahat, selamat bertanding ya. Kalau panjat pinang hati-hati. Ya, kalau lomba makan kerupuk gak perlu harus menang duluan. Kalau ada sisa jangan lupa bawa pulang. Oke, Bapak Ibu. Ya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. God bless ya. Saya izin dan ampuni untuk antar anak-anak kami ke sekolah. Shalom. Sekali lagi merdeka Bapak Ibu. Merdeka dan diberkati. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Sampai jumpa besok ya. Besok jamnya sama. Besok jamnya sama. Kembali seperti biasa. Ya, jam 4 saya buka Zoom mulai jam 4.20. Ya, kalau tadi lebih awal. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya, kami izin angkat antar anak-anak dulu. Besok kembali normal lagi. Tuhan berkati Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Pak, Bu. Terima kasih Pak Buna. Yo, sama-sama. Shalom, bye. Salam.